Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat walaupun mungkin masih ada di antara kawan-kawan kita yang saat ini sedang kesulitan karena diteror oleh DC pinjaman online. Oke, pembahasan kali ini mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu sahabat saya yang minta dijelaskan masalah kredit scoring yang mengakibatkan kredit macet di fintech semakin meroket dan semakin menggelembung. Jadi ada teman saya ini bilang, katanya, "Bang, tolong dijelaskan kembali masalah kredit scoring yang katanya bisa mengakibatkan gagal bayar atau bisa mengakibatkan kredit macet di pinjaman online semakin meroket." Simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu masalah kredit macet di fintech atau di pinjaman online, yang saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang mengabarkan bahwa pinjaman online saat ini banyak yang nasabahnya yang gagal bayar, dan sehingga tingkat kredit macet di fintech ini semakin meroket, semakin menggelembung setiap harinya. Karena dari sekian juta nasabah yang menjadi nasabah pinjaman online, banyak yang gagal bayar karena sudah tidak mampu lagi untuk membayar atau tingkat kemampuan untuk membayarnya sudah tidak ada. Ya, di sini mungkin banyak faktor yang menyebabkan mereka atau nasabah-nasabah fintech ini menjadi gagal bayar, karena awalnya berusaha membayar tapi karena kesulitan ekonomi akhirnya mentok dan tidak bisa lagi membayar. Nah, untuk sahabat saya ini yang bertanya masalah penyebab gagal bayar atau penyebab kredit macet di fintech ini semakin meroket, yaitu salah satunya adalah masalah kredit scoring. Nah, kata sahabat saya, "Bang, tolong dijelasin lagi," katanya. "Kredit skor itu apa?" Jadi menurut saya kredit skor itu adalah sebuah sistem penilaian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, dalam hal ini fintech atau pinjaman online, untuk menilai kemampuan kredit dari calon nasabahnya. Jadi istilahnya penilaian kredit lah. Apakah nasabahnya ini, calon nasabah ini mampu untuk membayar cicilannya atau membayar hutangnya, sehingga tim analis dari fintech atau pinjaman online ini melakukan kredit scoring. Kredit scoring itu yaitu sebuah sistem yang gunanya untuk mengetahui tingkat kemampuan calon nasabah dalam membayar cicilan atau dalam membayar hutang-hutangnya. Oke, itu sekilas tentang kredit skor menurut saya. Kalau misalkan ada pendapat kalian yang berbeda, silakan kalian boleh menambahkannya di kolom komentar. Mohon dikoreksi. Jadi di sini yang mengakibatkan tingkat gagal bayar atau kredit macet di fintech semakin meroket, yaitu salah satunya adalah kredit scoring. Nah, menurut pengalaman dari teman-teman saya, hampir setiap pinjaman online ini dengan mudah ngasih pinjaman ke calon nasabahnya. Hanya dengan data-data KTP, dengan foto selfie, nomor rekening, itu sudah memungkinkan nasabah atau calon nasabah bisa meminjam uang di pinjaman online. Nah, untuk penilaian kreditnya menurut saya ini tidak terlalu diperhitungkan, karena banyak sekali nasabah-nasabah yang sudah mempunyai hutang di satu atau dua pinjaman online itu masih ditawari untuk meminjam di aplikasi pinjaman online yang lain. Bahkan ada nasabah yang mungkin sudah jatuh tempo di pembayarannya, ternyata karena belum ada uang untuk membayar, langsung ditelepon disuruh meminjam lagi. Kalau misalkan mau bayar, silahkan cari utangan lain, katanya, cari hutang lain, cari pinjaman lain. Nah, akhirnya kan nasabah karena ketakutan mencari lagi hutangan yang lain di pinjaman online yang lain, dan ternyata waktu mengajukan tersebut langsung di ACC lagi, dikasih lagi pinjaman. Nah, itulah salah satu kesalahan dari perusahaan pinjol itu, yang dengan mudah memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya. Nasabah yang mempunyai utang di lebih dari 10 aplikasi pinjaman online masih ditawari pinjaman, masih dikasih pinjaman, dan itu masih disetujui. Itu yang mengakibatkan tingkat kredit scoringnya rendah sekali. Jadi
istilahnya kayak nggak ada penilaian kredit gitu, langsung aja nasabah-nasabah yang sudah tercatat di satu atau dua aplikasi pinjaman online itu langsung ditawari. Ada yang via telepon, ada yang via WA, berbagai jenis pinjaman online menawarkan pinjaman. Itulah kelemahan dari pinjaman online, sehingga tingkat gagal bayar atau tingkat kredit macet di perusahaan fintech ini semakin meroket. Dan lalu sahabat saya juga bertanya ini masalah penagihan, katanya, Bang, apakah betul penagihan dari DC pinjol ini memang kasar, memang tidak sopan atau bagaimana? Nah, menurut penemuan-penemuan yang sudah saya ketahui, itu memang banyak sekali chat WA yang dikirimkan oleh DC pinjaman online ini yang kata-katanya cenderung ada penekanan, ancaman, bahkan ada yang mengancam sebar data. Itu banyak sekali ditemukan, sehingga nasabah yang memang sudah mentok tidak mampu lagi untuk bayar, mereka ini nekat aja gitu, karena sudah harga dirinya sudah diinjak-injak, sudah dicaci maki, sudah diancam-ancam, akhirnya memutuskan udahlah gak usah dibayar karena memang toh uangnya nggak ada, mau bayar pakai apa, sehingga gagal bayar. Itulah penyebab yang akhirnya fintech ataupun kredit macet di fintech ini semakin meroket, semakin menggelembung, yaitu dari tingkat kredit scoring yang rendah sekali, lalu dari cara-cara penagihan dari DC pinjaman online ini yang cenderung melakukan penekanan. Ada yang melakukan ancaman, sampai ada yang bilang sebar data. Pokoknya cara-cara penagihan dari DC pinjaman online ini semuanya 100% tidak memberikan kenyamanan kepada nasabahnya. Walaupun mungkin nasabah ada yang sudah jatuh tempo, ada yang telat bayar, dan mereka itu bukan tidak mau membayar, tapi memang sudah mentok ketidakmampuan untuk membayar. Tapi dengan cara-cara penagihan yang seperti itu, akhirnya mereka nekat memutuskan untuk gagal bayar. Padahal awalnya mungkin ada yang masih berniat untuk membayar karena masih berusaha mencari rejeki, mengumpulkan uang untuk membayar. Tapi karena cara-cara penagihan yang intimidasi, yang penuh ancaman, yang bikin nasabah itu mentalnya ngedrop, bikin sakit hati, bikin ngerasa harga dirinya diinjak-injak oleh DC pinjaman online, sehingga mereka nekat untuk tidak membayar hutang di pinjaman online. Oke, buat sahabat saya yang menanyakan masalah kenapa hutang ataupun tingkat kredit macet di fintech ini semakin meroket, apakah memang penilaian skor kreditnya rendah atau bagaimana? Ya memang sih, dari pinjaman online itu skor kreditnya penilaian skor kreditnya itu sangat-sangat rendah sekali. Semua nasabah yang mengajukan data-data itu hampir semua dikasih pinjaman. Orang yang sudah punya hutang di 20 aplikasi pinjol saja masih dikasih pinjaman oleh pinjol yang lain. Itulah sehingga tingkat kredit macet di fintech ini semakin meroket, semakin menggelembung. Semoga video ini bermanfaat, dan tetap semangat buat teman-teman semua yang saat ini memang kesulitan untuk membayar hutang di pinjaman online karena sudah tidak mampu lagi untuk bayar, karena tidak punya uang. Dan kalian usahakan jangan sampai ketakutan yang berlebihan, tetap kuatkan mental. Dan yang menjadi solusi terbaik kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar adalah stop pembayaran. Dan apabila memang sudah dikasih ancaman, dikirim ancaman, dicaci maki oleh DC pinjaman online, itulah solusi terbaiknya, kalian stop pembayaran hutang di pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.